Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel The Arjanatan Channel TV. Apa kabar semuanya? Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, selalu dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi kembali dengan kalian. Seperti biasanya masih membahas tentang seputar kesehatan dari Tianxi. Nah teman-teman, sebelum saya membagikan penjelasan secara detail dan lengkap, jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Wave Mile. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian. Karena dengan kalian mendukung channel YouTube ini, berarti saya terus bersemangat untuk berbagi sebuah informasi seputar kesehatan dari Tianxi. Nah, di sini teman-teman, saya akan bahas, yaitu topiknya sederhana, tetapi sangat penting kita ketahui, yaitu membahas tentang cara pengambilan produk dari kemasan dengan benar. Saya menemukan beberapa postingan di media sosial. Di situ ada postingan dengan tujuan bagus ya, untuk promosi, untuk menunjukkan ke banyak sekian orang. Di situ tampilannya adalah memegang sebuah produk kesehatan dari Tianxi, lalu dituangkan di telapak tangan. Nah, teman-teman bisa perhatikan foto di sebelah saya, dan itu ada foto gambar Pitalin. Yang produk Pitalin ini sering dikenal atau sering dikonsumsi biasanya untuk sebagai perawatan kulit ya, mulai dari yang mau memutihkan kulit, mencerahkan, menghaluskan, bahkan ada juga untuk kesehatan tubuh ya, ada yang sering sakit pinggang dan segala macam. Nah, itu gambar Pitalin. Lalu ada yang kedua. Gambar yang kedua adalah Spirulina kapsul Tianxi. Anda bisa lihat gambarnya sebelah saya. Itu dituangkan kembali di telapak tangan. Artinya berapa biji itu ya ada di telapak tangan. Teman-teman, promosi boleh dilakukan berbagai cara, tetapi kita perlu juga memperhatikan faktor kesehatan. Hal yang sebenarnya untuk menjual dalam bentuk eceran, mau satuan dan sebagainya tidak jadi masalah. Namanya kita usaha, namanya kita berbisnis ya. Apa saja yang bisa dilakukan, yang penting kita tidak merugikan orang lain. Itu kan tujuannya. Nah, jadi kalau kita mau jualan seperti itu tidak salah, tetapi caranya saja yang perlu kita perbaiki. Ya, di sini tujuan video saya bukan untuk bermaksud untuk mengecilkan bagi mereka yang jualan eceran ya, tetapi mari kita perhatikan masalah kehigienisan dari tangan kita ini sendiri, jangan sampai kita ceroboh gitu ya. Kenapa saya bahas kali ini? Karena gini, kalau kita lihat slide video seperti Pitalin dan Spirulina itu sangat tidak dibenarkan sekali kita menumpahkan sebuah produk di telapak tangan kita dengan cara yang seperti itu. Kenapa kita tidak boleh? Kita perlu tahu. Karena tangan manusia mengandung 39.000 bakteri. Bayangkan 39.000 bakteri ada di tangan kita. Nah, jadi berbagai kuman penyakit dapat ditularkan melalui tangan. Jadi jangan anggap remeh tangan Anda, karena ternyata menjadi rumah bagi sekitar 39.000 bakteri. Tangan adalah salah satu pintu segala masuk penyakit. Ya. Lalu menjaga kebersihan dengan menjadi salah satu pertahanan awal untuk menjaga kesehatan. Berbagai kuman penyakit dapat ditularkan melalui tangan kita. Makanya kita perlu rajin-rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun gitu ya. Berdasarkan data WHO, tangan mengandung bakteri 39.000 sampai dengan 460.000
CFU per cm kubik yang berpotensi tinggi dapat menyebabkan penyakit infeksi menular. Nah, itulah kenapa alasan kita untuk memperhatikan sekali masalah kebersihan. Jadi buat teman-teman, kalau Anda mau mengeluarkan produk tersebut, ikuti prosedur dengan benar. Caranya, Anda boleh buka tutup produk, tuangkan seperlunya, yang kira-kira Anda butuhnya berapa kapsul, lalu Anda tuangkan. Jangan seperti itu, ditumpahkan semua di telapak tangan, lalu dimasukkan lagi, akhirnya ditumpahkan lagi, dimasukkan lagi. Bayangkan 39.000 bakteri yang ada di telapak tangan. Bukan tidak boleh kita mau jualan eceran, tetapi perhatikan juga masalah kebersihan, ya kan? Nah, itu yang alasannya kenapa saya bahas kali ini ya. Jadi teman-teman, saran saya, kalau Anda mau beli produk, ya silakan beli dalam bentuk yang masih bersegel, itu lebih aman ya. Dan juga kita tahu bahwa kalau kita beli eceran, kita tidak pernah tahu sudah berapa lama segel itu terbuka dan sudah berapa banyak bersentuhan dengan. Nah, jadi aturannya seperti apa, Pak? Kalau kita mau ambil produk itu caranya dengan benar. Nih, saya sudah siapkan karena saya mau konsumsi produknya, kebetulan hari ini sudah pukul 2 ya. Waktunya saya udah makan produk PNC. Sini sudah saya siapkan 2 produk ya. Ini ada Pitalin dan ini ada Spirulina kapsul. Jadi aturannya, ini saya mau konsumsi 1 butir untuk Pitalin ya. Jadi cara kita mengeluarkannya itu ambil seperlunya, ditutup botolnya seperti ini. Jadi kita keluarkan secukupnya. Nah, kalau dia, ini saya keluarnya 2, berarti saya perlu mengembalikan 1. Nah, jadi kita cukup masukkan satunya lagi ke salah satu botol dengan cara seperti itu. Jadi Pitalin sudah saya siapkan ditutupnya ini 1, dan artinya saya tidak menyentuh kapsulnya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Lalu juga saya sudah menyiapkan Spirulina kapsul. Jadi saya cukup konsumsi 2 kapsul karena ini untuk pemeliharaan kesehatan saja. Jadi untuk Spirulina saya mengeluarkan juga dalam bentuk yang sama. Jadi saya cukup menuangkan di tutupnya itu seperlunya saja ya. Oke. Nah, ini sudah saya keluarkan 2 kapsul. Jadi seperti itu kalau kita mau membuat produk ini supaya tetap steril ya. Jadi jangan sampai kita tuangkan semua di wadah telapak tangan kita itu ya. Perhatikanlah kesehatan dan perhatikan juga kesehatan orang banyak. Apalagi kita yang jual eceran itu kan artinya banyak orang yang dari tangan satu ke tangan B, dan tangan B ke tangan C. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Jadi buat teman-teman, perhatikan hal kecil ya. Perhatikan kesehatan orang banyak. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Oke, izinkan saya untuk konsumsi dulu ya. Spirulinanya saya konsumsi dulu 2 kapsul. Lalu Pitalinnya ya. Nah, jadi aturan cara mengkonsumsi produk itu seperti itu. Proses dari awal kita mengambil ke botol seperti apa sehingga sampai dengan kita mengkonsumsi. Jadi saya hari ini kan Anda bisa lihat sendiri, saya tidak menyentuh produknya. Nah, teman-teman juga dapat meniru apa yang sudah saya contohkan supaya kita sama-sama sehat ya, konsumen juga sehat, kita yang jualnya juga tetap sehat. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Nah, itulah penjelasan dan informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman hari ini. Semoga video ini bisa menjadi motivasi ya untuk langkah kita ke depan. Buat teman-teman yang sudah terlanjur, untuk berikutnya bisa diperhatikan lagi.
Jadi kalau Anda mau memfoto tentang gambar produk seperti itu, ya kira-kira siapkanlah wadah yang bersih, yang sudah benar-benar steril, baru Anda boleh tumpahkan situ. Kalau mau dipoto juga silakan. Dan cara masuknya jangan disentuh melalui telapak tangan kita. Pastikan kalau kita mau menyentuh, tangan kita sudah dicuci pakai dengan air yang mengalir dan gunakan sabun gitu ya. Oke, nah itulah penjelasan dari saya tentang seputar cara pengambilan produk kesehatan dari Tianxi sampai dengan kita mengkonsumsi dan sampai dengan kita menutupnya kembali. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih saya ucapkan atas dukungan kalian semua. Tanpa dukungan kalian tentu channel ini tidak dapat berkembang lebih besar lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, dengan saya Jonathan.